Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Selamat hari Minggu. Dan hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima. Saatnya untuk merenungkan kembali dan menyiapkan hati dalam memasuki peringatan Paskah yang menunjukkan kasih sejati melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita berefleksi sejauh mana kehidupan kita sebagai murid Yesus. Untuk itu mari saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sambut Minggu Prapaskah kelima ini melalui ibadah kita pada pagi ini dengan hati yang bersuka cita dan bersyukur. Untuk itu marilah kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Glory, haleluya. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, 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 haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita tabiskan ibadah Minggu Raya hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, ibadah Minggu Prapaskah ini ditabiskan
Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Introitus diambil dari Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Untuk menyambut introitus ini, marilah kita memuji Tuhan, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk di dalam hukum kasih. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu,
ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Akan tetapi, hukum kasih itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Untuk itu, marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baruilah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk di dalam berita anugerah. Berita anugerah Allah terdapat di dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, segala kemuliaan bagi Allah Bapa di sorga." Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang tertulis pada 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Untuk itu marilah kita memuji Tuhan, jadikanku alatmu. Berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadiratmu. Kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus
kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kami mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan untuk didoakan. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Mari bersama kita berdoa untuk kelas khusus anak sekolah minggu hari ini. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami di surga, dipermuliakan Engkau dalam Kristus Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga atas hidup kami. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu nyata setiap saat. Dan saat ini Tuhan kami ada di hadapan Tuhan dalam ibadah memuliakan Engkau. Kami menyerahkan anak-anak kami untuk masuk di dalam kelas pelayanan anak. Mohon kiranya tolong ya Tuhan, perlengkapi mereka dengan hikmat akal budi dari Tuhan, dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menolong mereka, agar supaya mereka ketika mendengarkan kebenaran firman Allah dapat mengerti dengan baik, dan sehingga mereka boleh menghidupinya, dan mereka memuliakan Tuhan, boleh menjadi berkat alat di tangan Tuhan. Untuk guru-guru yang akan mengajar ya Tuhan, biarlah juga diperlengkapi dengan hikmat akal budi Tuhan, agar supaya mereka dapat menyampaikan kebenaran sabda Allah untuk memberkati anak-anak kami. Kami serahkan pelajaran mereka dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya.
Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini pelayan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Jeffrey Ratu. Untuk itu marilah kita memuji Tuhan, tiada yang mustahil. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, kau hadir. Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami boleh beribadah di hadapan Tuhan hari ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan karena kami boleh menyampaikan puji-pujian dan doa kami di hadapan Tuhan. Biarlah semuanya kami kerjakan ini Tuhan boleh menjadi berharga di mata Tuhan, menjadi rupa harum di hadapan Tuhan, sehingga kami layak diberkati pada pagi hari ini. Kami akan siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman kebenaran Allah. Tolonglah kami ya Tuhan, berkati kami dengan hikmat akal budi-Mu, dan biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus menolong kami, agar supaya kami dapat memahami firman Tuhan yang sama-sama kami renungkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk mengerti ya Tuhan, dan kuatkan hati kami,
Berkati semua kami yang mendengar, berkati hamba-Mu secara khusus dalam menyampaikannya. Biar boleh tersampaikan dalam kehendak hati Tuhan, sehingga semua kami boleh terberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini hati kami Tuhan, berfirmanlah. Kami siap mendengar dan mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom. Salam sejahtera, salam kasih, salam sukacita, salam bahagia. Ini ciri orang percaya kepada Tuhan. Baik, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, membacanya di dalam kitab Yehezkel, pasalnya yang ke-37, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu, saudara kekasih, karena satu perikop saya minta tolong Bapak Ibu membantu saya. Kita akan bergantian membaca. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat kedua, selanjutnya bergantian sampai ayatnya yang ke-14. Kitab Yehezkel 37 ayat 1 hingga ayat 14. Demikian firman Allah. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang bertumbuh ini, supaya, saya ulangi, yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali,
dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Sampai sedemikian pembacaan firman Allah. Adalah berbahagia bagi semua orang percaya yang selalu membaca, merenungkan, mengaplikasikan firman dalam keseharian kita. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Sidang jemaat kekasih Tuhan, hari ini kita di dalam minggu Prapaskah kelima, Sinode memberikan tema bagi kita, dari tak berguna sampai menjadi berguna. Saya ulangi, dari tidak berguna sampai menjadi berguna. Ya, hari ini kita masuk dalam Prapaskah kelima, yang artinya adalah Minggu Yudika. Dalam seruan orang percaya, hadirlah menolong kami ya Tuhan. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan harusnya selalu berpengharapan untuk percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada. Kita boleh melihat keberadaan Allah kita adalah Allah yang transenden, Maha mengetahui, Maha hadir, dan Dia juga berkehendak atas dirinya sendiri. Artinya Bapak Ibu Saudara, setiap keputusan-keputusan Tuhan menjadi permanen atas kehidupan orang percaya, kecuali Tuhan yang merubahnya. Tetapi sifat Allah atau keberadaan Allah dalam setiap keputusan-keputusannya tidak pernah akan berubah bagi semua orang, terlebih khusus bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi apa yang diputuskannya akan terjadi. Saudara-saudara dalam Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang berinisiatif hadir untuk menemui semua orang, terlebih khusus bagi semua kita orang yang berharap percaya kepada Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menemukan Tuhan kalau Tuhan tidak berkehendak di dalamnya. Kita tahu bahwa Minggu Paskah adalah minggu pengharapan kita, mengingatkan kembali bahwa Allah telah datang ke dalam dunia dengan berinkarnasi, merasakan keberadaan manusia yang ada sakitnya, ada nangisnya, ada mengeluhnya. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus telah hadir di tengah-tengah dunia untuk memberikan pengharapan bagi manusia, memberikan pengharapan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan, bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Lewat pembacaan firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa hamba Allah, Nabi Yehezkel, dipilih oleh Tuhan untuk menghadirkan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel yang dalam keadaan tidak berpengharapan. Nabi Yehezkel, hamba Allah, dipilih Tuhan untuk menyampaikan kasih karunia-Nya. Kalau kita baca tadi bahwa Roh Allah masuk berada di dalam kehidupan
Nabi Yehezkiel, dan dia diperhadapkan, ditunjukkan, diberikan penglihatan tentang keberadaan tulang-tulang yang kering. Saya coba meneliti bahwa seperti waktu Nabi Yehezkiel melihatnya seperti kumpulan orang yang baru saja berperang dan mereka kalah perang, dan mereka tidak ada yang menguburkannya, sehingga tulang-tulang atau kelompok orang itu membusuk dan akhirnya tinggal tulang-tulang dan disinari oleh matahari terik sehingga tulang-tulang itu menjadi kering dan dikatakan bahwa tidak bersumsum lagi. Saya bukan ahli kedokteran, tapi saya membaca bahwa manusia pun seperti walaupun sehat, kalau tulang sumsumnya sedikit maka akan menjadi lemah. Dan gambaran ini diperlihatkan oleh Allah melalui Nabi Yehezkiel, hamba Tuhan, bahwa itulah keberadaan sebenarnya orang Israel yang sedang ada di dalam pembuangan di Babel, di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar yang begitu kejam. Bangsa Babel menyerang Yerusalem dan runtuhlah Yerusalem sehingga orang-orang Israel dibawa oleh Nebukadnezar ke negerinya Babel. Dan ketika saya meneliti, Bapak Ibu Saudara, kenapa orang Israel begitu sangat hidup di dalam kepahitan, tidak ada pengharapan, karena mereka di sana tidak menemukan Tuhan. Tidak ada lagi suara Tuhan yang berbicara dalam kehidupan mereka. Tidak diizinkan beribadah, tidak diizinkan ada rumah kuil untuk tempat beribadah, sehingga mereka berputus asa. Yang selama ini mereka adalah bangsa pilihan Allah yang sangat berharga di mata Tuhan. Tetapi ketika mereka berada dalam pembuangan, mereka merasakan satu kegelisahan yang luar biasa. Sepertinya tidak ada pertolongan lagi. Tetapi keputusan Tuhan bukanlah keputusan manusia. Bahwa Allah sangat-sangat mengasihi, sangat-sangat menghargai manusia, sangat menghargai orang yang terpaut kepadanya, sangat menghargai orang yang telah dipilihnya. Oleh sebab itu, Tuhan tidak pernah merubah keputusannya bagi umat pilihannya. Sehingga Nabi Yehezkiel diizinkan oleh Tuhan bernubuat. Katakan kepada tulang-tulang itu, biarlah semua urat-urat, daging-daging bertumbuh atas tulang-tulang itu. Kalau kita baca ya Bapak Ibu Saudara, tulang-tulang itu berbunyi seperti ya. Dan dia menemukan satu tubuh yang menjadi satu anggota tubuh, dan diberikan daging, diberikan urat-urat, diberikan, belum ada kehidupan, masih berbentuk tubuh. Tetapi Allah berfirman lagi kepada Nabi Yehezkiel, katakanlah kepada nafas hidup dari 4 penjuru datanglah, hembuskanlah mereka dengan nafas hidup, dan diberikan kehidupan. Dan orang-orang yang tadinya tulang-tulang menjadi hidup kembali. Ada banyak pengertian ya Bapak Ibu bahwa kehidupan orang percaya yang sudah mati akan dibangkitkan. Tapi dalam konteks ini berbicara tentang keberadaan bangsa Israel yang tidak berdaya oleh karena tidak ada Tuhan dalam hidupnya.
Oleh karena mereka berontak di hadapan Tuhan, membuat diri mereka, membuat sesuatu bagi diri mereka untuk disembah. Dan bagi Tuhan itu adalah musuh yang sangat besar. Tuhan cemburu bagi orang percaya yang menyembah Tuhan yang lain. Karena hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Dan firman Tuhan ini juga berbicara bagi kita. Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Sembahlah hanya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita berpaling, Bapak Ibu Saudara, untuk menyembah atau menaruh harap kepada sesuatu yang kita harapkan, bukan kepada Tuhan, maka kita akan menuju kepada kehidupan yang tadi dikatakan bahwa menjadi tulang belulang yang kering, yang tidak mampu, tidak ada daya dalam hidup ini untuk melihat jauh ke depan. Tidak ada pertolongan. Tetapi kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan melihat jalan-jalan lurus yang dari Tuhan. Amin. Nats pembimbing kita hari ini dalam Ibrani 6 ayat 19 dan 20 berkata demikian. Penulis Ibrani menulis, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwaku, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kita adalah Yesus, imam besar yang menuntun kehidupan kita. Dan kita menaruh harap. Pengharapan itu ditulis seperti sauh yang kuat. Sauh itu adalah jangkar kapal. Ya. Kita melihat kapal yang sangat besar. Kalau dia berlabuh, dia bisa dihentikan dengan jangkar yang tidak begitu besar. Karena dia akan masuk tertanam di dalam lumpur laut. Dan kapal itu tidak akan beranjak di tempat itu, kecuali dia hanya bergoyang-goyang. Dan itulah pengharapan orang percaya, bahwa Yesus Kristus adalah tempat perlindungan yang kuat, sauh yang kuat, yang seharusnya kita menaruh harap di situ, supaya kita memiliki pengharapan, sukacita, bahagia, damai sejahtera, yang tidak pernah akan ditemukan di tengah-tengah dunia ini. Dan kita hanya dapat temukan di dalam pribadi Kristus Yesus, yang telah mati bagi kita. Dia memberikan nyawanya, dicambuk, diludahi, difitnah, dihina. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya untuk memuja Tuhan. Hanya untuk kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apakah firman Tuhan ini masih relevan sampai hari ini? Ya, karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya tetap kekal untuk selama-lamanya. Bahkan Daud mengatakan bahwa firman Allah adalah pelita hidupku, menuntun jalan hidupku, menuntun langkahku. Kalau kita berpegang kepada firman Allah, maka kita tidak pernah akan kehilangan arah. Walaupun kita masih hidup di dalam dunia ini dengan segala kesibukan kita, tapi kalau kita menaruh pengharapan pada sauh yang kuat Yesus Kristus, maka jalan hidup kita tidak akan pernah kehilangan arah. Pandangan kita hanya kepada salib Kristus yang telah menyelamatkan kita. Maksudnya bukan salib itu ya, tapi Yesus yang telah tersalib di palang itu. Itulah yang harus kita lihat. Umat Tuhan harus menyadari bahwa Allah yang Maha Kuasa sungguh melakukan keajaiban dengan caranya sendiri yang tidak terpahami oleh pikiran manusia. Tuhan bekerja di luar pengetahuan kita.
Tadi saya katakan bahwa Tuhan kita sifatnya, keberadaannya adalah maha mengetahui, maha hadir. Semua yang mulia-mulia melekat di dalam pribadi Allah. Oleh sebab itu kemuliaan Allah pasti diberikan kepada orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Amin. Mau nerima kemuliaan Allah? Atau sudah terima kemuliaan Allah? Haleluya. Saya sudah menerimanya. Saya bahagia dalam mengiring Tuhan. Karena saya tahu bahwa pengharapan ada pada Tuhan. Dunia ini bisa membuat kita berpikir dan lain sebagainya menjadi takut dan khawatir. Tetapi firman Allah yang hidup menyampaikan kepada kita bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah Immanuel yang tidak sedetik pun meninggalkan hidup kita. Allah adalah roh yang membangkitkan tulang-tulang kering menjadi dengan karya Tuhan yang ajaib. Ya gak mungkin manusia bisa bangkitkan lagi tulang yang sudah kering, yang sudah tidak ada sumsum, bahkan sudah tidak tahu pasangannya yang mana, tangan kiri, tangan kanan, kepalanya, tengkoraknya ada di mana. Dengan firman Tuhan melalui Nabi Yehezkiel, nubuatkan bahwa mereka akan hidup. Dan terjadi. Dan firman Tuhan ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dengan demikian Allah membuat yang tidak berguna menjadi berguna untuk menunjukkan kebesarannya. Ada yang merasa tidak berguna hari ini? Semua berguna ya. Tapi kalau kita sedang mengarah ke situ, duduk di baki Tuhan. Ini aku Tuhan, bentuklah aku seturut dengan kehendak-Mu. Maka kemuliaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Kita harus mengalami hidup yang penuh dengan sukacita dan bahagia. Ya Ibu Pendeta, Bu Pendeta Ana, ya Ibu Ida Ratu. Saya selalu memberikan contoh dalam kehidupan kami. Jadi kalau saya bicara terus tidak sesuai dengan apa yang saya omongkan dan didengar oleh Ibu Ida, nanti dia bilang, bohong tuh. Bohong nggak Bu Ida? Bu Ida bahagia nggak? Terlepas dari kedagingan kita ini yang memang masih dikuasai dosa, sering masih muncul. Tetapi kasih Kristus yang ada dalam hati, dalam perasaan dan pikiran kita, itulah yang memampukan kita untuk mampu mengontrol seluruh kehidupan kita. Kalau lagi marah, redam. Halo? Karena memang di dalam diri kita ada roh aku. Kalau kita tidak taklukkan kepada roh yang berkuasa itu Allah, maka roh akulah yang akan memimpin kehidupan kita. Dan apa saja di depan kita bisa kita tendang. Karena aku yang memimpin aku, bukan roh Allah yang memimpin rohku. Ya, anak-anak muda, saya juga pernah muda, penuh berapi-api, kadang-kadang salah sedikit orang cuman senggol dikit rasanya sepertinya perasaan ini terambil setengah. Boleh saya bersaksi waktu itu? Ya saya dulu karena Bu Ida kerja di Keramat ya, Keramat 5 sana. Jadi setiap sore saya jemput. Satu waktu kami dan pulang dengan waktu itu ada gerimis-gerimis, terus di bypass daerah mana, jembatan di atas stasiun Jatinegara, kan di situ padat sekali.
Saya pakai motor Bapak Ibu, motor yang besar itu. Terus datang anak muda, wah dia begitu. Saya bilang dia orang, dia mepet-mepet terus. Akhirnya begitu dia lewat Bapak Ibu, terus tasnya nyangkut di stang setir saya, stang setir. Ya. Daripada saya jatuh ya saya rem. Kalau saya biarin ya saya muter, saya rem dia jatuh. Waduh dia kejar saya sampai di mana tuh, yang ada air pam itu sebelum masuk Kalimalang. Akhirnya saya berhenti juga. Ada Bu Ida nih, bener ya Bu Ida ya? Waduh saya berhenti, dia ambil helmnya, dia pukul helm saya. Waduh sebelum Tom and Jerry. Aduh. Muncullah emosi saya. Dan saya sudah berjemaat di tempat ini, tapi belum jadi pendeta, calon pendeta. Emosi saya turun, saya buka helm saya, lu. Saya bilang sama security, Pak suruh jalan, kalau enggak saya marah nih. Habis itu saya malu. Bu Ida bilang begini, nanti kalau ada jemaat lihat loh. Iya benar. Sepanjang jalan saya bilang, aduh, betapa bodohnya saya. Harusnya tidak diladeni. Tapi itu bagian pelajaran bagi saya untuk meredam, menurunkan emosi. Dan harusnya lambat laun harus berkurang, bahkan harus tiada. Itu Pak Steve. Dan hanya Roh Allah itu yang mampu mengontrol kehidupan kita. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Allah, kita akan kesasar. Tidak akan berjalan dalam jalan lurus Tuhan. Allah tetap mengerjakan mujizat sepanjang masa, menjadi salah satu cara Allah untuk menyatakan kebesarannya. Dan mujizat Allah tidak pernah selesai. Terus ada sampai Tuhan Yesus datang kembali. Selama kita masih ada dalam dunia ini, kuasa mujizat Tuhan tetap berlaku. Tergantung bagaimana kita mengimaninya. Amen. Jadi kita harus mengimani firman Tuhan. Kalau Daud katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak bimbang, sebab Kau di sisiku. Imani firman Tuhan ini seperti Daud mengimaninya. Jadi ketika kita masuk dalam lembah kelam, ada Roh Tuhan yang mengajar kita. Tenang saja. Kalau mungkin dipakai bahasa Betawi, tenang aja Jeffrey, gua ada di dekat lu. Tapi saya percaya enggak? Kalau saya percaya, maka itu berlaku. Kalau firman Tuhan ini berlaku bagi Raja Daud, maka firman Tuhan ini berlaku bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Sebenarnya mujizat terjadi setiap saat dalam hidup kita. Waktu kita tidur malam, nggak tahu tanpa mimpi, nggak tahu. Tapi pagi-pagi bangun ya, iya sudah terang. Coba kalau kita tidur terus sampai nggak ingat lagi. Kecuali itu sudah waktu Tuhan untuk kita pulang. Tapi mujizat itu, nafas hidup itu selalu ada dalam hidup kita. Sepanjang malam tidur tanpa mimpi, tiba-tiba wah udah jam 5 pagi. Mujizat. Kan kita tidur seperti orang yang mati. Ya, nggak tahu. Tapi Tuhan yang menjaganya. Pagi-pagi masih ada nafas hidup. Haleluya. Sejak zaman perjanjian lama, bukti-bukti kebesaran Allah merupakan tanda bagi dunia
bahwa Allah tidak pernah membuang begitu saja hal apapun yang dianggap dunia tidak berguna. Jadi jangan pernah menganggap diri kita tidak berguna, karena di hadapan Tuhan sangat berharga. Tulang-tulang yang tidak ada artinya lagi, yang tidak punya kehidupan, dimuliakan oleh Tuhan, dihidupkan kembali untuk percaya bahwa bangsa Israel dikembalikan ke Yerusalem dari Babel, dari pergumulan masuk ke dalam sukacita Tuhan. Jika tulang-tulang yang tak berguna diberikan Allah urat dan daging serta nafas supaya hidup kembali, maka kita percaya bahwa orang percaya juga diambil Allah dan diperlengkapi untuk berguna bagi dunia dan kemuliaannya. Jadi jangan berguna hanya untuk diri kita, tetapi berguna di dunia sekitar kita, terlebih lagi di hadapan Allah. Amin. Kami pagi-pagi berdoa sama Bu Ida, sama Davina. Terima kasih Tuhan habis renungan firman. Terima kasih karena Tuhan berikan aktivitas kami hari ini. Tapi tolong Tuhan kami, supaya dapat jalankan aktivitas sepanjang hari ini dengan memuliakan Tuhan. Pertama, lewat mulut, lidah, bibir, mengucapkan berkat, tidak menjadi sandungan. Dalam tindakan, dalam perbuatan, kita harus hidup jujur di hadapan Tuhan. Amin. Ada istilah baik, istilah keren. Kita harus hidup dengan penuh integritas, yang apa yang diperintahkan oleh hati ke mulut sesuai dengan tindakan perbuatan. Karena banyak orang hatinya baik, mulutnya baik, tetapi bertindaknya kurang baik, dan itu sangat tidak berharga di mata Tuhan, sehingga kita tidak akan menerima kemuliaan Allah. Bahkan kami berdoa agar supaya kehadiran kami di lingkungan rumah tempat tinggal kami boleh kelihatan wajah Kristus dalam kehidupan kami, dan orang di sekeliling kami dapat melihatnya dan memuliakan Tuhan. Amin. Ibu Ida ada sedikit lagi ya, kita akan akhiri. Ibu Ida ada keahlian sendiri, lebih berani dari saya dalam bersosialisasi. 2 hari lalu kami Rabu Kamis ada retreat pelayan Tuhan, kumpul dengan anak-anak dari Lampung. Ya. Di rumah ada piaraan gugu 2 lagi. Gimana ya? Kan 2 hari ditinggal, kasihan juga. Kata Bu Ida, udah kita titip aja di samping. Nanti kasih uang, beliin roti, dilemparin kan. Saya bilang bisa. Itu dulu kan mereka lihat itu, apalagi ngomongnya. Dia bilang enggak, bisa kok. Tapi ternyata benar. Enggak apa-apa. Dulu waktu kami mulai bertetangga memang mereka agak ekstrim sedikit. Tapi berjalan waktu berubah. Bahkan kami saling berbagi. Kirim makanan kecil. Karena cuma beda tembok. Begitu Bu Ida? Melihat orang memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita? Mau? Mau sangat. Lakukan firman Tuhan. Allah sanggup membuat yang tak berguna menjadi kemuliaannya. Tuhan Yesus berkati. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas lawatan Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan kebenaran firman Tuhan untuk kami. Dan biarlah kami dimampukan untuk menghidupinya. Hamba sangat terbatas dalam menyampaikan dan menguraikannya. Tapi biarlah Roh Allah boleh menyampaikan, mengingatkan bagi kami setiap firman Tuhan yang sudah kami terima hari ini. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Damai, 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 damai. Indonesia penuh damai. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Damai, 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 damai. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Mari kita satukan hati kita bersyafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, setelah kami menerima kebenaran firman Tuhan, saatnya kami menghadap Tuhan dan menyampaikan seluruh rangkaian doa kami pada hari ini. Pertama, kami berdoa untuk keberadaan bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa limpahkan dengan damai sejahtera Allah di seluruh pelosok negeri Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Biarlah Tuhan sendiri yang berotoritas sehingga hadir kedamaian, ketenangan, dan ketentraman di negeri kami. Kami pun berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, kiranya mereka diberikan roh bijaksana, rasa takut akan Tuhan, agar supaya mereka dalam tanggung jawab memimpin sungguh-sungguh dijalankan dengan baik untuk kepentingan kebanyakan orang, semua orang Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, supaya bangsa ini menjadi berharga di mata Tuhan, mencapai kehidupan adil dan makmur, rakyatnya sejahtera. Kami berdoa ya Tuhan untuk proses penghitungan hasil Pilpres, Pileg oleh KPU. Biarlah Tuhan menolong mereka dengan roh takut akan Tuhan, agar supaya mereka dapat mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kejujuran, dengan penuh ketulusan, sehingga semuanya itu mendatangkan hasil yang terbaik untuk kepentingan bangsa Indonesia, sehingga nanti hadir para pemimpin-pemimpin bangsa, dari Bapak Presiden, para menteri, para legislatif, sungguh kepala daerah, mereka boleh melakukannya sesuai dengan tujuan Indonesia adalah adil dan makmur. Tuhan Yesus diberkati, dimuliakan di dalam bangsa kami. Kami berdoa untuk para TNI Polri sebagai pengayom, TNI sebagai pengaman untuk negeri kami. Biarlah mereka juga diberikan kebijaksanaan, agar supaya mereka dapat jalankan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk konflik-konflik yang terjadi di Ukraina, Rusia, Israel, bahkan gerakan teror di jalur Gaza. Tuhan kiranya yang berotoritas di atasnya,
Kami mohon kiranya boleh terjadi perdamaian, tapi menurut dengan kehendak Tuhan saja. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GKOI, Jemaat Persekutuan, berdoa yang sakit dan masa pemulihan. Kami berdoa terus untuk Bapak Denny Nainggolan, Ibu Ana Angkau, Ibu Endang Sujarjono, Ibu Romaida Utahean. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya senantiasa limpahkan sukacita damai sejahtera dalam hati dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Walaupun dalam kelemahan tubuh senantiasa menaruh harap kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan pemulihan untuk saudara-saudara kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang dalam pergumulan, baik dalam pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, dalam mencari pekerjaan, menjadi teman hidup, dan lain-lain Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menilik jemaat kami di sini dan membukakan jalan bagi mereka apa yang dipermasalahkan, apa yang digumulkan, apa yang dirindukan. Tuhan sendiri yang menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dan Tuhan jawab dengan damai sejahtera Allah. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat usia emas, kiranya diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam mengiring Tuhan. Sehingga mereka juga hanya menaruh harap hanya kepada Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun di minggu ini, Bapak Pendeta Hans Tuana Kota pada tanggal 16 Maret, Ibu Eva Manongko tanggal 16 Maret, anak kekasih Hernawan Karis 17 Maret. Kami serahkan anak-anak-Mu ini dalam tangan Tuhan. Kiranya dengan bertambah usia semakin percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan selalu melihat jalan-jalan Tuhan. Secara khusus dalam hati dan kehidupan ada damai sejahtera, boleh hidup di tengah bersama-sama dengan keluarga dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pelayanan gereja, Jemaat Persekutuan di tempat ini. Berdoa kami untuk Ibu Pendeta Riana Manjadewi sebagai gembala sidang, kiranya boleh tetap dalam anugerah berkat Tuhan, dalam tuntunan hikmat Allah, agar supaya diberikan kekuatan, kemampuan, kesabaran dalam menjalankan panggilan pelayanan bersama dengan jemaat dan bersama dengan majelis dan aktivis, diberikan majelis dan para pekerja-pekerja diberikan kesatuan hati dan kerendahan hati untuk menjalankan panggilan pelayanan ini, agar supaya dengan kebersamaan boleh menjalankan pelayanan dengan baik dan benar, menjadi berharga di mata Tuhan, sehingga pelayanan ini dapat memberkati seluruh umat jemaat Bahtera GKOI Persekutuan, juga memberkati orang-orang yang ada di sekitar pelayanan di tempat ini. Akhirnya Tuhan, kami berdoa dalam doa untuk Sinode Gereja Kristen Oikumene Indonesia, Pendeta Ronald Manalu sebagai ketua dan seluruh MPS, kiranya boleh bekerja sama untuk pelayanan ini, memajukan pelayanan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami berdoa untuk gereja dan lingkungan RT 01 RW 06 di tempat ini, kiranya boleh dalam anugerah Tuhan dan kami hadir sebagai warga gereja memberikan dampak yang baik di sekeliling kami, sehingga nampak jelas hidup Kristus dalam kehidupan kami. Orang lain dapat melihat, merasakannya dan memuliakan Tuhan. Inilah seluruh rangkaian doa kami pada pagi hari ini. Semuanya kami sampaikan kepada Tuhan dan mengalaskannya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan, dan ingatlah firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 9 yang berkata,
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Dan sementara sidang jemaat maju membawa persembahan ke depan, kita akan memuji Tuhan, ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukacita ku beri padamu, merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat, kami undang untuk berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan kerendahan hati kami memohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Kami akan sampaikan tambahan warta jemaat untuk tanggal 17 Maret 2024. Yang pertama adalah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jeffrey Ratu atas penyampaian firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, keluarga, dan pelayanan. Yang kedua adalah terima kasih kepada seluruh jemaat yang hadir pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Yang ketiga adalah ibadah PW akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024. Yang keempat, ibadah PKM atau Nuansa Muda akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 17 dengan tema The Refuse, dan pelayan firman adalah Pendeta Fandi Stephen STH. Yang kelima, diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa penggunaan jalur komunikasi WhatsApp komunitas jemaat GKUI Jemaat Persuan akan diadakan pengaturan sebagai berikut. Pada hari Senin sampai dengan Kamis, WA dibuka untuk jemaat. Pada hari Jumat sampai dengan Minggu, WA komunitas digunakan khusus admin grup, hanya admin yang dapat mengirimkan pesan. Apabila ada berita mendesak dari jemaat, dapat menghubungi nomor telepon GKUI Jemaat Persekutuan di 089
783-02-017. Dan yang terakhir adalah sakramen baptisan dilakukan pada setiap awal bulan. Dan jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilakan mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikian tambahan warta jemaat, kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi siang hari ini. Mari kita tutup ibadah Minggu Prapaskah 5 ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Untuk itu kami undang jemaat bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita dipilih. Bangsa kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Pulanglah jemaat dengan sejahtera, jadilah pelaku firman Allah dan hiduplah taat kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib
dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi